Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat, hidayah, serta kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan kuasanya, dengan kehendaknya pula kita bisa bertatap muka pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang telah berjuang menciarkan Islam sehingga bisa mencapai titik puncak kejayaan, dan kita bisa merasakan di zaman yang penuh dengan keislaman ini, insya Allah. Hadirin yang saya hormati, menjadi seorang muslim itu pasti kita sudah tahu tugas kita itu melaksanakan semua perintah dan meninggalkan segala larangannya Allah. Nah, seperti halnya contohnya seperti sholat wajib, puasa, kemudian zakat, berbuat kebaikan, bahkan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang seperti halnya berbuat keji ataupun hal yang bersifat negatif. Nah, dari situ semua perintah yang kita lakukan itu semata-mata semuanya hanya untuk mendapatkan ridhonya Sang Maha Kuasa. Nah, di sini dari perintah wajib saja, memang dari segi perintah saja itu memang sudah menjadi suatu keharusan, seperti halnya sholat fardu misalnya. Baik itu dalam keadaan apapun, sudah dalam kondisi apapun, meskipun dalam sibuk kayak apa saja, kita tetap harus diharuskan untuk melaksanakan perintah Allah itu. Nah, tetapi dari itu kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Nah, apakah cuma itu saja untuk lebih mendekatkan diri untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah? Tidak, tapi kita juga bisa kita selingi dengan apa? Dengan sunnah-sunnahnya Rasul. Nah, banyak sekali macam-macam sunnah-sunnah Rasul yang bisa kita amalkan untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Salah satu contohnya saja sholat duha. Memang sholat duha itu bisa kalau dikategorikan itu mudah dan dipertimbangkan dari segi waktu saja, dan juga pelaksanaannya dari segi waktu. Waktu sholat duha itu dilakukan setelah matahari terbit sampai menjelang zuhur. Itu dipastikan kebanyakan orang sudah banyak beraktivitas, sudah selesai istirahat, sudah selesai tidur dari ketika malamnya, jadinya paginya sudah fresh. Nah, di pagi harinya itu sebenarnya kita bisa melaksanakan sholat duha, entah itu sebelum kita beraktivitas ataupun misalnya untuk ibu-ibu itu setelah kegiatan rumah tangga, itu masih bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian pelaksanaannya saja itu kita bisa lakukan, bisa saja kita boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan lebih baiknya 12 rakaat. Nah, tapi itu semua sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya kayaknya kalau 12 masih belum mampu, jadinya sedikit demi sedikit dulu, dari 2 rakaat dulu kita membiasakan dulu 2 rakaat dulu, 2 rakaat, nanti lama-kelamaan bisa ditambah lagi jadi 4 rakaat atau 8 rakaat, syukur-syukur bisa sampai 12 rakaat. Nah, tetapi kebanyakan dari kita, bahkan diri saya sendiri mungkin itu masih terkadang melewatkan sholat duha.
Nah, kenapa? Apa sih alasannya? Nah, alasannya itu kebanyakan dari kita, bahkan itu kesibukan kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu kesibukan aktivitas sehari-hari kita, seperti setelah kalau ibu rumah tangga kayak seperti masak dan mencuci dan lain-lainnya itu. Nah, itu satu kesibukan yang kadang juga bisa melewatkan sholat duha, atau bahkan anak-anak yang sekolah bisa karena terburu-buru sekolah ataupun hal yang lainnya sehingga melewatkan sholat duha. Akan tetapi sebenarnya semua itu bisa dilakukan asalkan kembali lagi ke diri kita sendiri di dalam hati. Jadinya solusinya itu gimana biar bisa melaksanakan sholat duha, bisa mengamalkan juga. Nah, itu salah satunya dengan meniatkan diri kita, memantapkan niat untuk kayaknya nih diniatkan nih, kayak aku besok kayaknya mau melaksanakan sholat duha nih, mumpung gitu masih dengan banyaknya hikmah keutamaan yang terkandung di sholat duha itu mungkin bisa memberikan kita sebuah ketenangan dalam kehidupan kita. Nah, selain itu sholat duha juga banyak sekali memiliki keutamaan, manfaat untuk diri kita sendiri. Dan salah satunya baik dari itu misalnya seperti yang disabdakan Rasulullah SAW yang berbunyi, yusbihu ala sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun 'anil munkar shadaqatun wa yujzi'u min dzalik rak'atani yarfa'uhuma min duha. Yang mana artinya di situ setiap pagi setiap ruas dari tubuh kita itu diharuskan untuk bersedekah. Nah, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil itu sedekah, setiap takbir adalah sedekah, berbuat kebaikan itu sedekah, mencegah kemungkaran juga sedekah. Tapi kalau misalnya kita masih belum bisa nih melaksanakan semua ini, kita bisa melakukan nilai yang sepadan dengan hal ini dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwasanya dengan sholat duha kita bisa mendapatkan ganjaran yang senilai dengan sedekah. Jadi misalnya juga masih belum mampu untuk bersedekah berupa materi misalnya, kita bisa dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Nah, apakah cuma itu saja? Tidak, masih ada. Salah satunya juga sholat duha itu dipercaya bisa melancarkan rezeki, memenuhi kebutuhan kita, seperti halnya yang disabdakan Rasul, yang mana berbunyi, ya ibna Adam urfu'li min awalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu, yang artinya, wahai Bani Adam, rukuklah atau sholatlah karena aku di awal siang. Nah, maksudnya di awal siang itu ketika sholat duha, ketika mau menjelang siang. Nah, maka akan aku cukupi kebutuhanmu sampai sehari-hari. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari hadis tersebut sangat jelas sekali bahwasanya apabila kita melaksanakan sholat duha 4 rakaat, insya Allah akan mencukupi kebutuhan kita, baik dalam misalnya kita rezekinya masih tidak mencukupi, dari segi materinya kayaknya kurang nih, tapi kita sering melaksanakan sholat duha yang insya Allah kita butuh, kita bisa kita bisa mencukupi kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, dan mungkin masih banyak sekali keutamaan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena saking banyaknya. Jadi intinya sholat duha itu sholat sunnah yang merupakan salah satu sholat sunnah yang mudah tapi juga sulit dilakukan, tapi hikmahnya sangat banyak sekali, sangat bermanfaat sekali untuk
kehidupan sehari-hari kita. Mungkin cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata, perilaku yang tidak berkenan di hadapan jenengan semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita jadikan motivasi. Karena di sini saya juga bukan merupakan orang yang alim, tapi juga sama-sama orang yang belajar, sama-sama belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati kita, meluruskan niat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan larangannya, disertai dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.